Oke, adik-adik, jumpa kembali pada materi biologi sel dan molekuler. Izin saya berikan dan kemarin ini kita kembali bicara materi yang akan kita sampaikan sebelum ini adalah siklus sel. Setelah adik-adik kemarin belajar tentang sel, dan plasma, dan sel, dari inti sel sampai pada dari genetik. Saat ini saya akan masuk pada siklus sel. Nah, adik-adik, ini adalah sebuah gambar yang menggambarkan tentang proses pembelahan sel. Dari sel seperti ini, ilustrasinya ini adalah sel eukariotik, kemudian mulai terjadi pembelahan inti dari 1 menjadi 2, kemudian diikuti dengan pembelahan sitoplasma, dan akhirnya terbentuk dari 1 sel menjadi 2 sel. Nah, apa itu siklus sel? Siklus sel itu definisinya adalah sebuah proses yang terjadi pada peristiwa pembentukan sel atau regenerasi sel. Nah, peristiwa ini mencakup 3 hal, ya, yaitu yang pertama adalah perbanyakan sel, yang kedua adalah perkembangan individu, kemudian yang ketiga adalah pertumbuhan ukuran. Jadi saya ulangi, siklus sel adalah proses yang terjadi pada sel, regenerasi sel. Biasanya memiliki 3 hal, itu perbanyakan sel dari 1 menjadi 2, perkembangan individu, dan juga pertumbuhan ukuran sel. Tahapan siklus sel itu ada 2. Ya, jadi dicatat, ya, diingat, siklus sel itu ada 2. Yang pertama adalah tahap fase, yang kedua adalah tahap mitosis atau mitosis fase. Nah, ternyata fase istirahat ini lebih besar waktunya, lebih banyak dibandingkan dengan fase mitosis. Oke, fase istirahat. Fase istirahat ada fase G0 atau gap 0, kemudian fase G1, kemudian fase sintesis, dan fase G2. Sedangkan di fase mitosis itu hanya ada 2, yaitu mitosis itu sendiri dan sitokinesis. Nah, jadi begini adik-adik, sebelum sel itu membelah, dia memerlukan persiapan-persiapan. Oke, nah persiapan-persiapan inilah yang masuk pada fase interfase. Kalau adik nanti membuka proses pembelahan sel secara mitosis maupun meiosis, maka interfase itu fase pertama. Interfase, kemudian telofase, gitu ya, interfase, profase, metafase, ya. Kemudian anafase dan fase. Kemudian kalau kita bicara meiosis, maka ada profase 1, ada profase 2, kemudian metafase 1, metafase 2, anafase 1, anafase 2, dan telofase 1 dan telofase 2. Nah, apa perbedaan mitosis meiosis? Adik-adik searching lagi, ya. Mitosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan anakan yang tentunya identik dengan induknya dengan jumlah kromosom sama dengan induk. Kalau meiosis adalah sebuah pembelahan sel dari 1 sel akan menghasilkan 4 anakan yang identik namun dengan jumlah kromosom separuh dari jumlah kromosom ini. Dibuka lagi, itu pelajaran waktu SMA. Nah, saya akan fokus ke interfasenya. Ya, jadi interfase sebagai fase pertama ini ternyata lebih panjang daripada fase mitosis itu.
fase interfase terdiri dari fase G1, kemudian fase S, dan fase G2. Ya, fase G1, growth 1, kemudian S adalah sintesis, yang sebenarnya adalah G2. Dan fase M ini adalah fase mitosis. Nah, ini penjelasan. Fase G1. Fase G1 ini apa yang dilakukan atau yang terjadi dalam tubuh sel itu sendiri saat persiapan pembelahan masuk pada fase G1. Nah, pada fase G1 ini sel memonitor lingkungan eksternal. Nah, eksternal dia monitor jika lingkungan di luar sel belum memungkinkan melakukan penggandaan organel, maka sel akan masuk ke fase istirahat kembali atau G0. Jadi di G1 kalau kita lihat nih contohnya paling gampang pada bakteri. Bakteri akan merespon nutrisi yang ada pada lingkungannya. Ketika nutrisinya cukup, kemudian suhunya optimum, kemudian kualitas dari sel bakteri yang diinokulasikan juga bagus, maka dia akan masuk kepada fase selanjutnya, ya, fase selanjutnya. Tapi ketika tidak memungkinkan, maka dia akan tetap berada fase G0. Contoh yang ini pada bakteri. Pada sel manusia juga begitu, pada sel tubuh juga begitu. Jika nutrisinya cukup, kemudian hormon-hormon penunjang pembelahan selnya juga ada, dan protein, lemak, karbohidratnya sebagai penunjang proses belahan sel juga lengkap, maka terjadilah fase selanjutnya, masih di fase interfase. Tapi kalau tidak, dia akan masuk ke fase istirahat kembali. Nah, katakanlah semua energi dan perlengkapan untuk berkembang biak, untuk membelah diri, untuk menggandakan diri sudah lengkap, maka sel akan masuk ke fase sintesis. Nah, ini yang fase S. Fase sintesis, pada fase sintesis ini dilakukan sintesis DNA. DNA sintesis yaitu adalah sel mengalami DNA sel mengalami replikasi dan duplikasi kromosom. Jadi adik-adik, kromosomnya kan harus juga dua. Jika sel membelah menjadi dua, maka kromosom akan mengkopi dirinya menjadi dua untuk persiapan masing-masing. Nanti juga akan masuk ke organela. Organela kan harus dua, semuanya harus double, kan? Harus double, ya. Nah, sel ini membelah. Nah, itu adalah makna dari fase S, yaitu sintesis. Kemudian fase G, fase growth yang kedua merupakan fase persiapan benar-benar sel ini sudah tidak lagi kembali ke fase G0, tapi sudah siap untuk masuk ke fase mitosis itu sendiri. Nah, mitosis itu ada tahapannya, yaitu interfase ini sendiri, kemudian profase, kemudian metafase, anafase, dan telofase. Buka lagi tentang mitosis. Nah, ini dia mitosis. Mitosis adalah pembelahan sel yang terjadi pada sel tubuh atau sel autosom. Kalau meiosis pada sel gonosom atau sel kelamin. Ya. Di situ ada sperma dan ovum, yaitu secara meiosis. Mitosis menghasilkan kromosom dengan jumlah yang sama dengan induknya. Meiosis menghasilkan kromosom separuh dari jumlah induknya. Mitosis menghasilkan 2 sel. Meiosis menghasilkan 4 sel dalam satu fase pembelahan. Nah, ini adalah fase mitosis, yaitu adalah profase. Ciri-cirinya adalah ini dia, kromosom mulai menebal, terlihat menebal, dan sudah dalam keadaan double. Kemudian di sini kita lihat mulai terbentuk ya gendong pembelahan yang diinisiasi oleh sentriol. Sentriol ada di 2 kutub kanan dan kiri. Ini ciri fase profase. Kemudian di sini ada lagi ya, sebelum ke metafase ada lagi namanya fase prometafase. Prometafase. Nah, pada beberapa
definisi dua hal ini cenderung dijadikan satu. Oleh karena itu ini ada garisnya, ini adalah fase profase, terdiri dari profase itu sendiri dan prometafase. Nah, prometafase ini sudah mulai terlihat di sini ya. Sentriol ya, ada di ujung-ujung dari kutub dari sel. Kemudian dia mulai menata diri, ini kromosom terikat pada benang-benang pembelahan mulai menata diri. Kemudian metafase, nah ini dia metafase, ciri-cirinya kromosom berada di bagian tengah dari sel. Kromosom berada pada bagian tengah dari sel dan siap membelah. Ini sudah dalam posisi double ya. Sudah dalam posisi double. Tadi di fase S sintesis sudah jelaskan bisa. Nah, kemudian selanjutnya pada fase anafase, ciri-cirinya adalah kromosom tertarik pada masing-masing ujung gelindong pembelahan atau ujung dari sentriol masing-masing tarik ya, terbagi menjadi dua, dan kemudian fase telofase cirinya adalah mulai terbentuk yang disebut dengan sitokinesis atau pembagian sitoplasma. Di sini organelanya sudah masing-masing di sel induk atau anakannya ini masing-masing sudah terdistribusi, kromosomnya sudah terdistribusi, terjadi sitokinesis dan mulai terbentuk lagi selubung inti. Kalau itu sel eukariotik mulai terbentuk selubung inti, sehingga dari satu sel menjadi dua sel. Oke, ini diagram yang dalam bentuk yang lain ya. Ya, fase mitosis terdiri dari profase, dan profase itu juga terdiri dari prometafase tadi, dan metafase, anafase, dan telofase. Kemudian setelah sel ini membelah, kembali lagi masuk fase growth. Ya, growth 1, growth and normal metabolic rules. Jadi dia melakukan kehidupannya secara normal. Nah, ketika dia mau membelah lagi, maka dia akan terjadi masuk ke fase S. Semua komponen sudah siap, masuk ke fase S, terjadi replikasi DNA dan replikasi organela. Dari satu menjadi dua perangkat mau membelah dari satu menjadi dua. Kemudian masuk ke fase G2 dan kembali ke fase mitosis. Ada sel yang baru lagi. Ya. Oke, dan yang terakhir adalah sitokinesis. Di fase mitosis kan terdiri dari dua, yaitu mitosis fase sendiri dan sitokinesis. Ya, saya akan lagi. Nah, ya, fase mitosis terdiri dari mitosis dan sitokinesis. Oke. Apa itu sitokinesis? Sitokinesis adalah bagian akhir dari proses pembelahan, yaitu bagian sitoplasma, di mana satu sel sudah membelah menjadi dua sel. Nah, ini tahapan sitokinesis ya. Dari satu sel menjadi dua sel. Ini tahapannya. Oke. Yang pertama adalah terjadi penentuan di mana cincin kontraktil atau bentuk cincin kontraktil harus struktur yang berfungsi mirip otot, filamen membentuk cincin kontraktil semakin mencubit dua sel sampai menjadi dua bagian. Nah, ini dia. Dia kalau otot itu dia meremas ke dalam gitu ya, sehingga seperti mencubit menjadi dua bagian. Kemudian tahap 2 mulai terjadi perakitan filamen. Di organela sel kemarin kita belajar protubulus dan mikrofilamen. Ya, yang fungsinya adalah sebagai selayaknya tulang dalam tubuh manusia. Mikrofilamen itu ya. Tapi dia dalam sel. Filamen membentuk cincin kontraktil, filamen protein ini disebut dengan aktin. Ini adalah substansi protein yang keras, seperti di rambut kita ada aktinnya. Nah, kemudian semakin dalam dia terbentuk, ya, tahap 3 terjadi kontraksi cincin kontraktil sehingga membelah sel dalam setengahnya. Setengah sel sudah mulai terbelah. Dan yang terakhir adalah benar-benar sudah terbelah dari sel satu menjadi dua sel. Membran plasma, sitoplasma dipecah menjadi dua dan dibangun kembali untuk membentuk sel baru. Langkah ini berlangsung irreversible. Jadi nggak bisa dari dua terus kembali ke satu, nggak bisa. Jadi irreversible, berlangsung seterusnya.
sel anak baru yang dibentuk berfungsi secara independen, sudah tidak lagi tergantung pada induknya. Oke. Baik, itu yang bisa saya sampaikan dari sisi PowerPoint. Nah, ini juga saya sampaikan dari sisi buku saya tentang siklus sel. Siklus sel. Ya, di sini ilustrasinya. Yang paling besar apa dari fase interfase yang paling waktunya yang paling dibutuhkan banyak adalah fase G1. Kemudian fase S, kemudian fase G2. Jadi fase G1 itu yang paling lama, persiapan yang paling lama. Kemudian baru sintesis dan fase G2. Sedangkan mitosis dan sitokinesis sendiri itu adalah sebenarnya lebih singkat waktunya. Oke, ini masih sama penjelasannya. Ya, fase metafase. Nah, ini adalah mitosis dari satu sel menjadi dua. Nah, ini proses sitokinesis. Ya. Tahap 1, cincin kontraktil meremas sel menjadi dua bagian pada suatu titik dan akhirnya terbentuk menjadi dua sel. Nah, ini pada sel yang berdinding sel. Jadi dinding sel tadi kan membran sel ini adalah sel inti sudah terbentuk menjadi dua. Kemudian ada dinding sekat ya, yang terbentuk mulai dari tengah dan akhirnya menjadi dua. Nah, bagaimana dengan meiosis? Meiosis kurang lebih prosesnya sama sebenarnya. Proses hanya saja setelah fase mitosis selesai, maka dia masuk ke fase meiosis yang membelah lagi satu sel yang dihasilkan oleh mitosis menjadi dua, sehingga satu sel mitosis akan masuk ke fase meiosis menjadi empat, karena masing-masing dari pembelahan sel mitosis ini dibelah lagi menjadi dua, yaitu masuk ke meiosis 1, meiosis 2 dengan kromosom yang setengah dari juta. Jadi nanti pelajari lebih dalam sendiri tentang mitosis meiosis, karena itu sudah pelajaran kompetensi pendidikan ADD. Oke, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar, mudah-mudahan selamat.